Ya, Shalom, selamat hari Minggu bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang sedang beribadah di rumah. Pada hari ini kita akan membahas satu tema firman Tuhan, yaitu pengharapan di tengah badai kehidupan yang diambil dari Kisah Para Rasul 27 ayat 6 sampai ke 26. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih jika pada hari ini, di kesempatan di hari Minggu ini kami boleh beribadah walaupun di rumah kami masing-masing. Tetapi kami boleh belajar akan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu Tuhan yang boleh menolong setiap kami, memberikan kekuatan dan penghiburan setiap kami di tengah-tengah badai kehidupan, di tengah-tengah mewabahnya virus corona ini. Tuhan tolonglah setiap kami, ya Tuhan yang ada di dalam rumah, dimanapun kami berada, Tuhan sertai setiap kami. Dan kami percaya Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Dan Tuhan, kiranya firman Tuhan yang akan kami renungkan boleh memberikan kami kekuatan, Tuhan, dan boleh menghibur setiap hati kami, dan kami dikuatkan. Dan kiranya juga Tuhan boleh menolong setiap kami untuk kami mengerti akan firman Tuhan yang kami renungkan. Dan kiranya Roh Kudus memberikan pengertian kepada kami, dan urapi untuk hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan di dalam tangan-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, saya akan membacakan Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 ayat yang ke-6 sampai yang ke-26. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Ia memindahkan kami ke kapal itu selama beberapa hari berlayar. Kami hampir-hampir tidak maju, dengan susah payah kami mendekati Knidus karena angin tetap tidak baik. Kami menyusul pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah dekat kota Lasai. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada perkataan Paulus. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sau lalu berlayar dekat sekali menyusul pantai Kreta. Ayat 14. Tetapi tidak beberapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai skoci kapal itu. Dan setelah skoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meneliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai. Maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini.
Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan ia berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat dengan engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena itu aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau." Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tema pada hari ini itu pengharapan di tengah badai kehidupan. Pada umumnya setiap manusia memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Namun hari ini kita mengalami permasalahan yang sama, yaitu kita menghadapi permasalahan wabah COVID-19. Ada banyak orang yang panik, khawatir, bahkan ketakutan. Banyak orang-orang Kristen pun tidak kebal dengan hal ini dan mengalami hal yang demikian. Hal ini wajar, karena kita berhadapan dengan virus yang tidak kelihatan, yang tak kasat mata, namun dapat menyebar, menular dengan cepat di antara manusia. Virus ini menyerang kekebalan tubuh manusia, menimbulkan penyakit klinis, dan menyebabkan kematian bagi sebagian orang-orang tua. Bagi orang-orang yang tergolong muda, tidak ada jaminan bahwa mereka tidak terserang oleh virus ini. Ada banyak di antara mereka yang positif COVID-19 dan tidak memiliki gejala klinis. Namun, jangan senang dulu. Mereka yang merasa sehat bisa saja membawa virus ini kepada orang-orang di rumah yang imunitasnya rendah, sehingga mereka tertular COVID-19 lalu mengalami gejala klinis yang berat dan serius. Meskipun ada di antara kita yang tidak takut mati, tapi tentunya kita tidak ingin menjadi pembawa virus bagi keluarga kita, bagi orang-orang yang kita cintai. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia menghimbau dan memperingatkan agar seluruh warga masyarakat untuk berdiam di rumah dan tidak keluar rumah jika tidak ada kebutuhan yang penting dan mendesak. Seluruh sekolah diliburkan, tempat-tempat wisata ditutup, bahkan beberapa usaha pekerjaan harus ditutup sementara karena dampak dari penyebaran COVID-19 yang begitu masif. Pada awal memasuki pergantian tahun 2020, mungkin ada sebagian besar di antara kita yang telah menyusun rencana, agenda-agenda pribadi agar hidup kita lebih baik di tahun 2020. Mungkin kita mengharapkan ada banyak keuntungan di tahun 2020, hidup lebih baik, hidup lebih bahagia. Bahkan anak-anak muda berencana untuk dapat menikah pada tahun ini. Ada mungkin yang ingin cepat-cepat lulus kuliah, tetapi harapan itu seolah-olah sirna karena pandemi COVID-19 ini. Nah, di bulan Januari 2020 ketika virus ini menyebar di Wuhan, Indonesia masih tenang-tenang saja. Karena kita percaya bahwa virus ini tidak akan masuk ke Indonesia. Tetapi sejak diumumkan pada 2 Maret lalu bahwa ada orang Indonesia yang tertular COVID-19, maka dari hari ke hari lonjakan orang-orang yang positif kasus corona ini semakin meningkat tajam. Sampai hari ini jumlah orang Indonesia yang positif kasus COVID-19 lebih daripada 1.000 orang. Jumlah yang sangat banyak yang tersebar di seluruh Indonesia. Khususnya juga ada beberapa di antara mereka yang ada di Pontianak. Dan kita tidak tahu ada berapa banyak orang-orang lagi yang dalam pemantauan atau orang-orang yang positif tapi belum teridentifikasi. Oleh sebab itu tidak heran, kita takut, kita khawatir akan virus corona ini. Dan kita melihat dampak daripada COVID-19 ini telah membuat perekonomian menjadi berantakan. Ada banyak orang yang harus di-PHK. Ada yang harus menerima setengah bahkan 1/4 dari gaji bulanan. Dan sebagainya. Selain itu ada beberapa harga kebutuhan pokok meningkat, harga masker yang meningkat dan susah untuk dicari, hand sanitizer juga begitu. Dan ada banyak bidang-bidang kehidupan yang terganggu termasuk kehidupan gereja. Inilah badai kehidupan yang secara nyata yang sedang kita hadapi saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, namun dalam situasi dunia yang seperti ini, dunia yang tidak dapat memberikan harapan kepada manusia. Apa harapan yang harus kita dapatkan? Apa pengharapan yang Tuhan berikan kepada manusia? Nah, apa yang firman Tuhan sampaikan kepada kita? Nah, Bapak Ibu, mari kita belajar dari pengalaman Paulus ketika menghadapi badai
menuju perjalanan ke Roma. Nah, Bapak Ibu, dalam Kisah Para Rasul 27 diceritakan bahwa Paulus akan dibawa ke Italia karena ia naik banding atas persidangannya di hadapan Festus, Raja Agripa. Ini bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 25 ayat 11 sampai 12, 26 pasal 26 dan 30 ayat 32. Nah, Paulus sendiri sebenarnya dinyatakan bebas oleh Raja Agripa. Namun ia meminta naik banding kepada Kaisar, dan memang Paulus memiliki hak tersebut karena ia adalah orang Roma. Itu bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 27 sampai 28. Nah, tujuan Paulus sendiri mau pergi ke Roma adalah untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di sana sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, tetapi dalam perjalanannya menuju Roma, Paulus harus menempuh perjalanan laut yang membahayakan. Pertama-tama Paulus menempuh perjalanan dari pelabuhan Asia Kecil, Sidon, sampai ke Mira, daerah Likia. Dan waktu perjalanan itu mereka harus mengalami yang namanya angin sakal. Namun ketika mereka meneruskan perjalanan dengan sebuah kapal dari Alexandria, mereka tetap mengalami cuaca yang tidak baik, sehingga mereka sampailah ke pelabuhan indah, kota Lasea, Pulau Kreta. Nah, Bapak Ibu, Paulus sendiri sudah melihat bahwa perjalanan itu sangat berbahaya. Dan perjalanan itu sudah memakan waktu yang cukup lama dari yang seharusnya. Perjalanan itu semakin berbahaya. Maka dari itu Paulus memberikan peringatan kepada orang-orang di kapal dan khususnya kepada perwira yang bernama Julius yang membawanya. Paulus berkata di dalam ayat yang ke-10, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayanan kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." Nah, hal yang dapat kita pelajari dari peringatan Paulus untuk keadaan saat ini itu sangatlah penting. Dalam keadaan yang berbahaya, Paulus tidak mengatakan kita punya iman, sehingga kita tidak perlu takut akan bahaya yang menimpa kita. Tetapi Bapak Ibu, sebaliknya Paulus tidak mengatakan bahwa kita memiliki iman yang kita harus memiliki iman yang besar sehingga bahaya tidak akan menimpa kita. Tetapi sebaliknya Paulus memilih untuk memberikan peringatan bahaya untuk tidak melanjutkan perjalanan. Nah, di sini Paulus bukan ingin menunjukkan bahwa ia tidak punya iman atau penakut. Tetapi Paulus menggunakan hikmat dan akal budi yang diberikan oleh Tuhan untuk kita menghindar dari suatu malapetaka ataupun bahaya. Hal ini tentu tidak bertentangan dengan iman yang diajarkan oleh Alkitab. Seorang hamba Tuhan sekaligus seorang yang pernah menjadi dosen saya berkata bahwa yang terpenting bukanlah memiliki iman yang besar, tetapi yang penting adalah iman yang benar. Jadi ini merupakan hal yang penting sekali, kita harus memiliki iman yang benar. Nah, Bapak Ibu, ada banyak contoh di dalam Alkitab yang mengajarkan dan menceritakan bahwa menghindar dari suatu malapetaka tidaklah salah dan bukan tanda dari tidak adanya iman. Nah, di dalam Amsal 22 ayat 3 di situ dikatakan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 23 sampai 25 dikatakan, beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah kerajaan. Jadi Paulus pun menghindar dari ancaman pembunuhan. Kemudian di dalam Matius 2 ayat 13 sampai 14, ini suatu peristiwa di mana Yesus waktu bayi ingin dibunuh oleh Raja Herodes. Di situ dikatakan setelah orang-orang Majus itu berkata, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu, yaitu bayi Yesus, untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga lalu menyingkir ke Mesir.
Nah, hal ini Tuhan sendiri yang memerintahkan agar Yusuf beserta dengan Maria dan beserta dengan bayi Yesus untuk menyingkir ke Mesir. Apakah ini suatu tanda bahwa Yusuf dan Maria tidak memiliki iman? Saya merasa tidak, karena Tuhan sendiri yang memerintahkan. Kemudian di dalam Matius 12 ayat 14 sampai 15, di situ juga dikatakan, lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersengkongkol untuk membunuh dia, yaitu Yesus. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Yesus pun ketika mengetahui adanya ancaman bahaya atau malapetaka yang akan membunuh dia, Yesus pun menyingkir dari situ. Apakah Yesus tidak beriman? Kemudian di dalam Yohanes 7 ayat 1 dikatakan, sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Sekali lagi Yesus menghindar dari untuk tidak dibunuh. Apakah ini suatu tindakan yang penakut, tidak beriman? Bapak Ibu, dari contoh-contoh firman Tuhan di atas dapat dikatakan bahwa menghindar dari suatu bahaya atau malapetaka bukanlah suatu tanda ketiadaan iman. Malahan Amsal mengatakan hal itu suatu hal yang bijak. Bahkan Tuhan Yesus sendiri menghindari bahaya yang akan menimpa dirinya. Apakah itu tanda Yesus tidak beriman? Tentu saja tidak. Oleh sebab itu ketika wabah COVID-19 yang begitu cepat menyebar dan berbahaya ini, maka bukan hal yang salah jika kita menghindar. Begitu juga dengan gereja yang harus meniadakan ibadah bersama, yang meniadakan ibadah bersama di gedung gereja, dan sementara melakukan ibadah di rumah secara online. Bukanlah hal yang salah dan tidak beriman, tetapi ini suatu langkah yang bijaksana untuk mendukung langkah pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Nah, selanjutnya kita kembali melihat di dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 11. Di situ respon daripada perwira ataupun dari jurumudi dan nakoda itu berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Paulus. Perwira itu tidak mengindahkan atau percaya akan apa yang dikatakan oleh Paulus, sehingga dia memilih untuk percaya kepada jurumudi ataupun nakoda. Nah, karena hal ini masuk akal, karena secara profesi mereka jurumudi, nakoda, mereka yang menguasai lautan, pelayaran, mereka yang sudah berkecimpung di dalam dunia tersebut, tentu saja mereka menguasai. Dan tentu saja Paulus bukanlah seorang pelaut. Mengapa perwira itu harus percaya kepada Paulus? Oleh sebab itu, dengan pertimbangan bahwa pelabuhan itu bukanlah tempat yang baik pada musim dingin untuk berlabuh, maka mereka memutuskan untuk berlayar, meninggalkan pelabuhan indah dan mencoba mencapai pelabuhan kota Phoenix. Mereka melihat cuaca oke, baik, dan mereka terus melanjutkan, dan tetapi ternyata tidak lama kemudian apa yang dikatakan oleh Paulus benar. Bahwa dalam perjalanan itu terjadi angin badai yang disebut dengan Euroklidon atau angin timur laut. Nah, kapal itu diterpa dengan angin badai yang sangat hebat, dan para awak itu sampai menyerah. Mereka membiarkan kapal mereka itu terombang-ambing sampai mereka hanyut sampai ke pantai pulau kecil itu bernama Kauda. Nah, pada keesokan harinya mereka tuh mulai membuang muatan kapal ke laut ya, dan sampai pada hari yang ketiga mereka terus membuang alat-alat kapal. Tetapi badai itu tak kunjung reda. Sampai pada ayat yang ke-20 dikatakan begini. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Keadaan yang terjadi kepada awak kapal dan orang-orang kapal di sana putus asa ketika menghadapi badai ini. Mereka sudah tidak tahu bagaimana harus menghadapi ini. Bapak Ibu, terkadang di dalam kehidupan kita pun juga sama. Ada banyak permasalahan yang mungkin terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita. Bisa membuat kita menjadi putus asa. Apalagi kita sedang menghadapi COVID-19 ini. Mungkin ada di antara kita yang sudah merasa bosan di rumah, ya, mengalami stres, frustasi, ya, kemudian kehilangan pekerjaan, tidak dapat bekerja dengan baik, bahkan ada yang gaji harus dipotong,
tidak bisa kumpul dengan teman-teman seperti dulu, dan sebagainya. Kemudian ada ketakutan yang terjadi. Kita takut terjangkit virus corona ini dan menularkan kepada orang-orang di rumah. Kita membayangkan apa yang terjadi jika kita mengalami hal seperti ini. Bahkan ada banyak berita-berita hoax yang membuat kita panik, resah, dan gelisah. Semua ini dapat membuat kita menjadi putus asa dan kehilangan harapan. Akan tetapi firman Tuhan menyatakan bahwa dunia ini memang tidak dapat memberikan harapan yang pasti. Selama waktu ini, mungkin kita disadarkan bahwa apa yang selama ini kita harapkan bukan Tuhan, tetapi dunia. Kita lebih mengandalkan uang, kita mengandalkan pekerjaan kita, dan segala yang ada di dalam dunia ini. Kita merasa bahwa semuanya aman, kita bisa mencapai kesuksesan dan sebagainya. Tetapi tiba-tiba virus corona ini datang dan melanda dan membuat hancur segala sesuatu yang kita sedang rencanakan. Perekonomian dunia hancur oleh virus yang tak kelihatan ini. Bahkan negara superpower seperti Amerika pun sekarang menjadi negara nomor satu yang terbanyak kasus positif corona. Dan ini sungguh menakutkan. Tidak ada negara yang bisa dapat menyombongkan diri bahwa mereka bisa lepas atau bebas dari virus ini. Membuat perekonomian mereka menjadi hancur. Apakah dunia ini dapat memberikan kita harapan? Sungguh di dalam kasus seperti ini, di dalam keadaan seperti ini, Tuhan ingin menyatakan bahwa dunia ini tidak dapat memberikan pengharapan yang sejati. Hanya Tuhan saja yang dapat memberikan kita pengharapan yang sejati. Namun pengharapan yang diberikan Tuhan terkadang bukan seperti yang kita pikirkan, melainkan yang Tuhan pikirkan dan rancangkan bagi kebaikan kita. Tuhan telah menyediakan pengharapan yang kekal di dalam Yesus Kristus, yaitu keselamatan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Ini suatu harapan yang pasti, suatu harapan yang memberikan penghiburan bagi setiap kita. Nah, kita lanjut pada ayat yang ke-21. Di situ dikatakan bahwa para awak kapal itu sudah frustasi, mereka stres sampai-sampai mereka tidak makan beberapa lama. Namun Paulus di tengah-tengah mereka berkata demikian. Di ayat 21 sampai 27, saudara-saudara, sekiranya nasihatku diturutin supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap raja, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi, sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendapatkan kapal ini di salah satu pulau. Nah, Bapak Ibu, dalam keadaan yang genting ini, Paulus tidak tinggal diam saja. Walaupun tadi para perwira, orang-orang di kapal itu menolak peringatan Paulus. Tetapi Paulus dengan bijaksana menguatkan mereka. Dan mengajak mereka untuk tidak takut. Karena seorang malaikat menyampaikan pesan kepada Paulus untuk bahwa semua orang yang ada di kapal tersebut akan selamat karena keberadaan Paulus, ya, seorang hamba Tuhan. Bahkan pada ayat 33 Paulus itu mengajak mereka untuk makan, ya. Dari situ Paulus mengatakan ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihatkan kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. Bayangkan selama 14 hari mereka terkatung-katung di lautan, menghadapi badai yang tak kunjung reda. Hari ini kita juga mengalami hal yang sama. Kita disuruh mengkarantina diri kita. Kita melakukan physical distancing, kita di rumah saja mungkin 14 hari dan lebih daripada itu. Bagaimana? Kita mungkin bisa mengalami stres, frustasi, putus asa dan sebagainya.
Tetapi bagaimana kita bisa menghadapinya? Nah, kita melihat di dalam keadaan bahaya dan putus asa, hal yang dapat kita pelajari dari Paulus adalah untuk kita menenangkan diri kita dan tidak menjadi panik. Nah, tindakan Paulus untuk mengajak mereka makan bersama adalah tindakan yang menguatkan mereka dan memberikan ketenangan. Pada ayat 35-36, hal yang indah pun terjadi. Paulus mengadakan perjamuan makan bersama 276 orang di kapal. Sesudah Paulus mengadakan perjamuan makan bersama dengan mereka, maka kuatlah hati mereka. Jadi bukan hanya secara fisik mereka dikuatkan, tetapi yang terpenting adalah hati mereka dikuatkan. Nah, saya berpikir mungkin dalam perjamuan makan tersebut, Paulus juga menyampaikan kabar keselamatan bagi setiap mereka. Sama seperti ketika kita melakukan perjamuan kudus, kita mengingat lagi akan kasih pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan sehingga saya percaya mereka dikuatkan. Mereka diberikan jaminan hidup yang kekal ketika mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, pada akhir dari pasal ini kita melihat bahwa mereka semuanya selamat. Walaupun kapal yang mereka tumpangin itu hancur diterpa oleh gelombang yang dahsyat. Nah, kita melihat apa yang dapat kita pelajari. Yang dapat kita pelajari adalah di saat badai kehidupan sedang melanda hidup kita, kita harus berusaha tenang. Tidak panik dan yakin bahwa Allah tidak meninggalkan kita. Ada pertolongan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Sekalipun ada bahaya yang besar sekalipun, kita percaya bahwa Allah kita jauh lebih besar daripada masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Mungkin kita sedang ketakutan, katakan kepada Tuhan. Kita mempunyai Allah yang jauh lebih besar. Kita berusaha untuk tenang, tidak panik, dan kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas untuk kita boleh melakukan hal-hal yang positif di rumah, dan supaya kita tetap memuliakan Allah. Nah, sebagai kesimpulan akhir, terkadang Tuhan sengaja membawa kita kepada situasi yang tidak kita inginkan agar kita belajar untuk memahami maksud Allah. Untuk belajar bukan berharap kepada dunia tetapi kepada Tuhan. Sering kita berharap kepada dunia, mengandalkan apa yang dunia tawarkan, tetapi sekarang semuanya menjadi sulit dan tidak memberikan harapan yang pasti. Tetapi hanya Tuhan yang dapat memberikan harapan yang pasti kepada kita. Tuhan ingin kita menjadi pribadi yang lebih tangguh dan memuliakannya. Mungkin kita pernah berkata kepada Tuhan, pernah berkomitmen kepada Tuhan, ingin hidup memuliakan Tuhan, ingin mengasihi Tuhan. Tetapi terkadang bukan dengan cara Tuhan, tetapi dengan cara kita. Tetapi ketika Tuhan memberikan caranya kepada kita, seringkali kita menolak. Seringkali kita tidak siap dan kita bertanya, mengapa Tuhan memberikan pencobaan itu? Terkadang Tuhan memberikan pencobaan dan permasalahan itu kepada kita supaya kita kuat, supaya kita boleh belajar untuk berharap kepada Allah. Dan kita bisa memuliakan Tuhan melalui permasalahan-permasalahan itu. Banyak hal yang sulit kita pahami pada saat ini ketika kita menghadapi permasalahan. Namun seperti kisah Ayub, kita belajar. Ia dicobai dengan begitu luar biasa. Ia harus kehilangan anak-anaknya, dia harus kehilangan harta bendanya, ia harus kehilangan kesehatannya. Semuanya diambil. Hal yang begitu berat terjadi oleh Ayub. Tetapi Ayub tidak mengerti mengapa hal itu terjadi kepada dia. Dia beberapa kali mau minta mati. Dia bertanya kepada Tuhan, tetapi dia tidak mengutuki Tuhan. Dia tidak meninggalkan Tuhan. Sehingga pada akhir daripada kisah Ayub kita dapat melihat Tuhan memulihkan Ayub. Tapi sampai Ayub dipulihkan, saya percaya Ayub pun tidak mengerti mengapa ia harus mengalami pencobaan seperti itu. Tetapi setidaknya Ayub mengerti. Ayub belajar sesuatu. Setidaknya dulunya dia mendengar Tuhan dari kata orang. Tetapi sekarang ia boleh melihat dengan mata kepala sendiri. Merasakan Tuhan itu sendiri. Nah, bagaimana dengan kita? Tuhan Yesus pun mengalami hal yang demikian. Secara terang-terangan Alkitab mengatakan bahwa Yesus sendiri pun dibawa oleh Roh Allah untuk dicobai di padang gurun. Jika Yesus saja dihadapkan di dalam pencobaan, bagaimana dengan kita yang adalah murid-muridnya? Tetapi kita percaya di dalam segala tantangan, pencobaan, di dalam badai kehidupan yang sedang menerpa kita harus percaya bahwa Tuhan memiliki rencana. Mungkin kita hari ini tidak paham.
Mungkin hari ini kita tahu, tidak tahu. Tetapi kelak mungkin kita akan mendapatkan sesuatu hal yang berharga. Kita dapat lebih berharap kepada Allah. Mungkin kita lebih berharap, lebih sungguh di hadapan Tuhan. Mungkin dulu kita seringkali tidak pernah berdoa dengan sungguh-sungguh. Mungkin kita tidak pernah bersekutu dengan Tuhan dengan sungguh. Mungkin kita tidak pernah beribadah di dalam rumah bersama dengan keluarga. Tetapi di saat-saat seperti inilah, ketika wabah COVID-19 ini melanda, kita boleh lebih sungguh untuk berdoa. Kita bisa membuat mesbah keluarga, kita bisa beribadah bersama dengan keluarga. Bahkan kita merasakan permasalahan yang sama. Bahkan kita merasakan bahwa setiap kita sebagai orang Kristen sedang berpegangan tangan walaupun tidak secara nyata. Tetapi kita lebih sungguh lagi, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini boleh memberikan kita kekuatan dan pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang mungkin saja Tuhan izinkan untuk terjangkit virus ini. Saya tidak tahu, semoga saja tidak. Tetapi jika itu pun terjadi, kita percaya Tuhan punya rencana. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tahu. Tetapi yang Tuhan minta adalah kita tetap bersandar kepadanya, tetap berharap kepadanya. Dunia ini tidak dapat menjanjikan hal yang pasti. Hanya Tuhan sendiri yang dapat menjanjikan kita. Mari pada kesempatan ini saya mendorong setiap kita juga yang ada di rumah, kita boleh mendoakan untuk pemerintah kita di Indonesia yang berusaha untuk menangani pandemi virus corona ini. Kita berdoa untuk langkah-langkah kebijaksanaan yang diambil dari pusat dan sampai di daerah. Kita juga berdoa untuk para medis yang saya percaya cukup kewalahan di dalam menghadapi pasien-pasien positif kasus corona ini. Ada banyak orang-orang yang masih belum teridentifikasi. Mereka harus menjalani tes terlebih dahulu dan sampai saat ini masih kesulitan untuk mendapatkan tes tersebut. Dan kiranya kita berdoa agar penanganan ini boleh cepat, boleh dilakukan dengan baik, dan kita berdoa agar para medis dilindungi, diberikan kekuatan dan kesehatan. Dan bagi orang-orang yang mungkin tidak bisa tidak punya pilihan selain daripada harus bekerja di luar, kiranya juga Tuhan melindungi setiap mereka. Kita berdoa setiap masyarakat, bagi kita berdoa untuk orang-orang Kristen dimanapun berada agar tetap dilindungi, dan khususnya bagi kita semua, bagi keluarga kita agar tetap sehat selalu dan tetap dilindungi oleh Tuhan, tetap menjaga kebersihan, tetap beraktivitas dengan baik, melakukan olahraga, meningkatkan imunitas, kekebalan tubuh, dan sebagainya. Dan kita berdoa agar setiap kita terlindungi. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk bersatu hati di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama-sama. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberikan kekuatan di tengah-tengah kami menghadapi permasalahan pandemi virus corona ini. Tuhan, tolonglah setiap kami, berikan kami kekuatan dan penghiburan, agar kami boleh dikuatkan Tuhan, tetap berserah bergantung kepadamu Tuhan. Dan biarlah melalui momen seperti ini kami diajarkan untuk kami boleh berharap penuh dengan Engkau Tuhan. Tuhan, tolonglah setiap kami Tuhan di dalam keadaan seperti ini. Tuhan, berkati untuk pemerintah kami di Indonesia yang sedang menghadapi untuk pencegahan virus corona ini. Kami berdoa untuk para medis yang menjadi garda terdepan untuk mengobati para pasien-pasien COVID-19 ini. Tuhan, tolonglah setiap mereka. Kami berdoa agar setiap kami dilindungi oleh-Mu Tuhan. Dan jika ada di antara kami diizinkan mengalami hal yang buruk sekalipun, Tuhan, tolonglah setiap kami dan berikanlah kekuatan bagi setiap kami. Biarlah firman-Mu itu boleh memberikan kekuatan dan dimeteraikan di dalam hati kami untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.